Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tulab. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini saya masih bisa membersamai antum dalam pembelajaran 3 di materi sistem ekresi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dan juga pada materi hari ini yang kita akan bahas tuntas itu tentang kelainan pada sistem ekresi dan bagaimana cara menjaga organ ekresi tersebut. Oke, disimak baik-baik ya, soleh dan soleha. Pertama, kelainan pada organ ekresi itu ada yang disebut anuria. Apa itu anuria? Anuria merupakan sebuah kondisi ketika tubuh tidak dapat mengeluarkan urin. Artinya, organ yang memproduksi urin, yaitu ginjal, berhenti berfungsi. Kondisi ini terjadi akibat adanya gangguan ginjal. Nih, normalnya setiap orang itu kan mengeluarkan urin sekitar 800 sampai 2000 ml per hari. Tapi kalau misalnya seseorang itu mempunyai kelainan anuria, dia angka urin yang dikeluarkannya itu berkurang hingga menjadi 0 sampai 100 ml per hari. Ini terjadi akibat penumpukan zat beracun di ginjal orang tersebut. Kemudian, biasanya anuria ini sering diawali dengan kondisi yang disebut oliguria. Siapa yang tahu apa itu oliguria? Oke, nah oliguria itu merupakan suatu kondisi ketika jumlah urin berkurang, tetapi tidak separah pada kasus anuria ini. Tanda-tanda pada orang yang memiliki kelainan anuria yaitu tadi, dia tidak bisa mengeluarkan urin. Nah, gejala lainnya yang ada pada seseorang yang mengalami kelainan anuria itu adalah tangan dan pergelangan kakinya membengkak. Kemudian, nyeri dan sulit buang air kecil. Selain itu, ada darah dalam urin dan nafsu makannya menurun sampai lemas dan juga lemah. Nyeri pinggang di bagian samping. Oke. Untuk itu, makanya kita harus menjaga sistem ekresi kita. Kelainan pada sistem ekresi kita itu ada yang disebut albuminuria. Apa itu albuminuria? Oke, albuminuria merupakan kondisi urin yang mengandung jumlah albumin yang tidak normal. Bu, apa sih albumin itu? Oke, mungkin beberapa dari antum sudah tahu apa itu albumin. Nah, agar jelas, saya akan menjelaskan kembali. Albumin itu merupakan salah satu protein dalam darah yang dihasilkan dari makanan yang kita makan. Nah, maksudnya albumin merupakan salah satu jenis protein dalam darah. Kondisi ini bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan gejala yang bisa menandakan penyakit tertentu. Nah, pada ginjal yang sehat, itu tidak membiarkan jumlah protein yang keluar itu terlalu banyak, ya. Karena kan sudah ada filternya, gitu kan. Kecuali kalau misalnya sistem ekresinya itu ternyata rusak. Oke, tidak ada gejala yang ditunjukkan, tetapi biasanya gejalanya itu yang pertama urinasi lebih sering atau banyak ingin kencing. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sesak nafas.
Kemudian, mual dan juga muntah. Selain itu, ada urinnya juga berbusa, kemudian juga ada kram otot di malam hari, sampai pembengkakan di area perut, wajah, ataupun kaki. Nah, yang selanjutnya, kelainan pada sistem ekskresi itu ada yang disebut glukosuria. Namanya saja sudah glukosuria, berarti ini berkaitan dengan glukosa. Nah, glukosuria ini merupakan suatu kondisi di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh manusia ditemukannya glukosa dalam urin. Nah, seharusnya urin ataupun air kencing itu kan tidak mengandung glukosa karena ginjal akan menyerap glukosa hasil filtrasi kembali ke dalam sirkulasi darah. Oke, nah ini merupakan contoh seseorang yang mempunyai kelainan glukosuria. Oke, gejala yang ditimbulkan yaitu berupa rasa lapar yang sangat berlebihan gitu kan ya. Jadi harus diperhatikan ketika misalnya kita sering merasa lapar padahal sudah makan beberapa jam ke belakang atau bahkan beberapa menit ke belakang tapi merasa diri itu masih lapar gitu. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, rasa haus yang juga berlebihan. Minum terlalu banyak pun tidak bagus ya, soleh-soleha. Jadi tetap pada takarannya yaitu. Kemudian yang selanjutnya, ada sering buang air kecil tanpa sengaja. Mungkin beberapa kali kita pernah merasakan tiba-tiba ngompol. Nah, kalau misalnya kejadian ini sering gitu kan ya, ini harus diperiksakan. Mungkin saja ada kelainan pada sistem ekskresi kita. Yang selanjutnya, sering buang air kecil di malam hari gitu kan ya. Ini tidak menutup kemungkinan dalam tubuh kita itu ada kelainan dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa sih penyebabnya? Biasanya kalau misalnya seseorang itu mengalami kelainan pada sistem ekskresi berupa glukosuria, yang pertama itu yang mendasarinya itu dia memang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes tipe 1 dan juga Selanjutnya, kelainan yang kita akan bahas itu adalah hematuria. Nah, hematuria ini merupakan kondisi dalam tubuh di mana urin yang dikeluarkan itu mengandung darah. Nah, kebayangkan kalau misalnya ketika kita pipis, ternyata ada darahnya. Kalau saya sih pasti bakal kaget. Nggak bakal kaget, karena mungkin itu sedang menstruasi, gitu kan ya. Nah, oke. Hematuria ini, jika seseorang mengalaminya, itu umumnya tidak terasa sakit. Tapi, jika darah yang munculnya berupa gumpalan, itu bisa menyumbat saluran kemih dan menimbulkan rasa sakit. Oke. Darah dalam urin akan mengubah warna urin menjadi kecoklatan atau bahkan kemerahan. Urin yang normal itu seharusnya tidak mengandung darah, kecuali tadi pada wanita yang sedang menstruasi. Gejalanya yang paling dominan yaitu tadi, kencingnya jadi ada berwarna gitu kan ya, bisa kemerahan atau bahkan kecoklatan. Gejala lainnya mungkin yang timbul itu adalah nyeri perut di bagian bawah, kemudian juga sering buang air kecil, atau bahkan itu sulit sekali untuk buang air kecil. Dalam satu hari itu mungkin hanya satu kali. Nah, itu harus Selanjutnya, kelainan pada sistem ekskresi itu adalah bilirubinuria. Dilihat dari namanya, ini pasti bilirubin. Berkaitan dengan bilirubin. Betul ya? Kalau misalnya bilirubinuria ini merupakan kondisi dalam tubuh di mana urin mengandung terlalu banyak bilirubin. Oke,
Antum sudah kelas 9, coba apa sih bilirubin itu? Oke, betul ya. Bilirubin itu merupakan zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah dalam tubuh. Nah, meski dibentuk secara normal, penyakit tertentu mungkin menyebabkan jumlah bilirubin meningkat. Jadi, bilirubin itu jika meningkat bisa jadi ada kelainan dalam tubuh kita gitu kan ya. Nah, ini beberapa penyebab kadar bilirubin di dalam tubuh itu menjadi tinggi. Yang pertama itu ada gangguan pada hati, kemudian itu penyakit pada empedu, kerusakan pada sel darah merah, sampai pada efek samping dari obat-obatan yang mungkin pernah dikonsumsi. Oke. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar. Seseorang mengalami penyakit batu ginjal. Nah, apa sih batu ginjal itu? Batu ginjal merupakan pembentukan endapan keras dari mineral dan juga garam yang terbentuk seperti batu di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin. Batu ginjal juga terbentuk dari limbah darah yang membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Nah, ini ya, contoh zat kimia yang dapat membentuk batu ginjal adalah kalsium dan juga asam oksalat. Ada beberapa kondisi yang bisa memicu adanya batu ginjal dalam saluran urinaria ini, gitu kan ya. Yang pertama itu kurang minum air putih, gitu. Ini bisa jadi salah satu faktor atau pemicu adanya batu ginjal. Kemudian juga berat badan yang berlebih, gitu kan ya. Karena berat badan yang berlebih juga ini bisa menyebabkan batu ginjal. Kemudian yang selanjutnya itu ada efek samping dari operasi. Mungkin saja seseorang yang mengalami batu ginjal itu pernah melakukan operasi pencernaan, gitu kan ya. Sisa-sisa makanannya tidak tersaring secara sempurna. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu bagaimana cara menjaga organ ekskresi. Kita itu diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ya. Salah satu fungsi dari khalifah itu adalah untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita amanah terhadap apa yang sudah Allah berikan, gitu kan ya. Nah, ini cara menjaga organ ekskresi. Yang sudah kita bahas, organ ekskresi itu ada berapa? Betul, ada 4. Yang pertama itu ada ginjal, di mana ginjal ini merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan atau sisa ekskresinya itu adalah urin. Oke, cara menjaga organ ekskresi yang pertama itu kita tidak boleh menahan BAK. Ya, jadi ketika kita memang sudah kebelet nih, itu tidak dianjurkan untuk menahan. Ya, gimana Bu kalau misalnya lagi tanggung ini itu? Ya, sebisa mungkin kita tidak menahan buang air kecil. Yang selanjutnya itu tidak duduk terlalu lama. Ini sesekali ketika misalnya kita sedang berada di sebuah acara yang mengharuskan kita duduk selama berjam-jam, itu tidak ada salahnya ya untuk izin dulu, kemudian merentangkan merentangkan badan, gitu kan ya. Ini juga kan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya tidak mengonsumsi minuman beralkohol, gitu kan ya. Memang selain diharamkan, ternyata memang minuman beralkohol itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, minum air putih secukupnya, gitu kan ya. Yang dianjurkan itu adalah 8 gelas per hari, gitu kan ya. Setiap orang mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang kemudian ada makan makanan yang bergizi. Oke. Yang selanjutnya, organ ekskresi itu ada hati.
di mana hati ini merupakan, kemudian itu hati ya. Nah, hati juga selain apa, bekerja sebagai organ ekskresi ya, dia juga sebagai apa? Sebagai penawar racun kan ya. Nah, cara menjaga organ ekskresi hati ini, yang pertama itu kita perbanyaklah berzikir gitu kan ya, beristighfar, mengingat Allah gitu kan ya. Bagaimana kita diciptakan, untuk apa diciptakan kita gitu ya. Ini salah satu cara menjaga agar hati kita itu tetap bersih gitu kan ya. Nah, selain itu adalah bekerja dan berolahraga dengan tidak berlebih-lebihan gitu ya. Karena sesuatu itu selalu ada porsinya masing-masing. Jadi kepada kita semua gitu kan ya, saya ingatkan kembali untuk tidak berlebih-lebihan dalam bekerja ataupun berolahraga gitu. Oke. Sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu adalah kulit. Bagaimana nih cara kita menjaga agar kulit kita itu selalu sehat? Yang pertama, ini wajib mandi 2 kali sehari. Boleh lebih? Boleh, asal tidak menghabiskan sabun di rumah ya. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan handuk bersih. Ingat, handuk itu idealnya seminggu sekali diganti gitu kan ya, agar tidak ada bakteri-bakteri atau kuman-kuman di handuk yang menempel lagi ke kulit kita. Selain itu, selain apa yang 2 tadi, selanjutnya agar kita organ kulit kita itu terjaga, ada mengonsumsi air putih sama halnya dengan ginjal ya. Mengonsumsi air putih ini juga ternyata sangat bagus untuk pertumbuhan kulit kita. Oke, yang selanjutnya istirahat yang cukup ya, kepada semua anak-anakku di rumah untuk selalu beristirahat yang cukup dengan tidak begadang semalaman gitu kan ya, karena mungkin siangnya nggak ada waktu katanya untuk main games ini itu, jadi dilakukan di malam hari. Nah, itu sebaiknya tidak ya. Selain itu ada paru-paru nih, ini organ terakhir dalam sistem ekskresi yang harus kita jaga dengan cara berolahraga dan juga tidak merokok gitu kan ya. Teman-teman yang sudah pernah merokok, kemudian juga mungkin sekarang masih, itu mudah-mudahan kita bisa menyudahinya ya sampai di sini, karena ternyata merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ekskresi dan juga bagaimana cara menjaganya. Nah, begitu dulu mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri, kemudian juga umumnya untuk antum sekalian, gitu kan ya. Apa-apa yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Kemudian juga ditunggu tugasnya di Google Classroom. Oke, see you next time. Mudah-mudahan kalian di sana sehat. Saya di sini pun sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.